Pemirsa, Anda bersama saya Kristi dalam dialog spesial. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda. Dan saat ini sudah hadir bersama saya dalam dialog spesial Abang, Bapak, Tony, atau Mas. Waduh, ini panggilnya apa nih Bang? Apa aja boleh? Tosa. Tosa ya, jadi ini Bang Tony Sastrajaya, merupakan salah satu anggota DPRD Lampung Tengah. Tentu banyak sekali ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Kalau misalkan tentang bantuan sosial gimana sih Bang di Lampung Tengah sendiri, Bang Tosa? Oke, saya buka ya. Terima kasih Mbak. Ini menarik sekali sebenarnya bantuan sosial tunai. Dulu ada juga namanya BPNT, bantuan pangan non tunai. Sebenarnya teorinya sama untuk kegunaannya, tujuannya. BST juga bukan orang diterima uang, sebenarnya bukan hanya uang aja, tujuannya untuk apa gitu loh. Tujuan dikasih uang itu untuk dibelanjakan sembako. Nah, itu permasalahan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya Bang ya. Tapi permasalahannya orang sudah terima uang, itu kadang beli minyak, terkadang beli pulsa dan sebagainya, ada untuk bayar kredit motor. Nah, itu jadi permasalahan. Itu sebenarnya kalau yang kemarin saya bilang di beberapa teman media, sebenarnya itu belum siap. Bagaimana pembagian di kantor pos, menurut saya belum siap. Program ini belum benar-benar matang belum siap. seperti itu Bang. Makanya saya berharap Menteri Sosial sendiri program ini menyalurkan melalui kantor pos, kalau bisa dirubah. Balik lagi ke seperti semula. Karena apa? Kemarin kumpul-kumpul di kantor pos. Kita nggak tahu orang itu sakit, orang itu apa, kita nggak tahu. Karena ini COVID ini kan kita nggak bisa anggap remeh. COVID ini nggak bisa anggap bahwa kita udah selesai. Gitu loh. Orang demam dan sebagainya kita nggak tahu, kumpul-kumpul jadi satu, nungguin ada lagi. Dan diwajibkan harus atas nama. Ada nenek-nenek umur sudah 70 tahun, 75 tahun, akhirnya dituntun, dia ngantri. Ada juga kejadian, kita juga pernah dengar ada seseorang nunggu antri, sudah dapat meninggal. Itu karena kelelahan, capek gitu loh. Itu makanya menurut saya berharap di Menteri Sosial untuk merevisi, mengkaji ulang lagi ini program. Programnya sudah benar, caranya yang menurut saya caranya. Tadi kita bincang-bincang sedikit Mbak. Gimana Bang? Orang yang sudah dapat duit 150.000 itu atau 200.000, ada yang tiga bulan turut-turut ada 600.000. Apakah 600.000 itu dibelikan sembako? Belum tentu. Nah, saya berharap kemarin khusus di Kecamatan Trimorjo, warung ada di situ. Tujuan, tapi kembali lagi warung tidak boleh maksa. Tujuannya apa? Agar uang itu benar-benar dibelikan sembako. Benar dia katanya, Pak saya mau beli di luar, jamin nggak dia beli di luar? Belum tentu. Gitu Mbak. Menurut saya begitu, kurang efisien lah, minta dikaji lagi gitu. Jadi sejauh ini sudah beberapa kali dilaksanakan, tidak efisien itu ya menurut sebenarnya ya. Menurut saya tidak efisien. Menurut saya di Lampung Tengah sendiri tidak efisien ya. Menurut saya tidak efisien. Ada juga pelaku-pelaku usaha itu memaksakan kamu beli sama saya harus wajib sama saya. Itu juga nggak benar itu. Kembali lagi, para pelaku usaha warung sah-sah saja, memang diperbolehkan warung itu ada, memang diperbolehkan. Tujuannya apa? Supaya penerima uang itu beli sembako. Tujuannya sebenar, tapi sekali lagi tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan lain cerita itu. Lalu kalau misalkan nih Bang, masalah kalau itu kan belum tepat tuh penggunaannya, peruntukannya belum tepat. Ketika kita ngomongin tentang sudah tepat sasaran belum sih bantuan-bantuan ini diberikan gitu. Oke lah, kita ngomong Lampung Tengah sendiri dulu deh Bang, gimana Bang? Di daerah tempat saya sendiri, kita bilang Lampung Tengah banyak keluhan tuh Mbak. Banyak keluhan. Apa karena dia tidak kenal aparatur kampung gitu. Orang yang benar-benar butuh bantuan benar kadang nggak dapat. Tapi karena dia mungkin kenal dengan operator kampung, kenal dengan perangkat kampung, mungkin dia bisa dapat. Itu memang belum tepat. Perlu betul memang petugas atau pendamping PKH benar-benar ke bawah, benar-benar menyaksikan, benar-benar survei gitu. Tapi sejauh ini berarti belum ada pendampingan atau monitoring yang baik menurut Abang, atau seperti apa Bang? Sudah baik tapi kurang. Mungkin karena cuma satu orang tiap desa, jumlah penduduknya juga banyak. Kalau penduduk desa itu cuma 600-500 mungkin. Nah ini penduduk desa sampai 4.000, 5.000 orang itu satu, belum tentu
Kekaper gitu Mbak. Kalau di tempat tinggal Abang sendiri itu di kecamatan mana Bang kalau boleh tahu? Kecamatan Trimurjo. Di Trimurjo. Terus kalau di Trimurjo sendiri gimana Bang Tosa? Di Trimurjo menurut saya sudah bagus, sudah baik. Pendamping-pendamping PKH-nya sudah benar-benar bekerja. Benar-benar saya sempat ngobrol, saya tanya, pendamping PKH Trimurjo itu menurut saya pintar-pintar, sudah masuk benar memori, sudah bagus benar. Setiap saya tanya dia bisa jawab, apalagi orang yang dituakan atau orang yang di apa ya, kalau apabila ada masalah dia terus yang maju. Kebetulan namanya Tony juga. Wah, Itu pintar menurut saya, orang itu pintar, dia sanggup menjawab apa yang saya tanyakan gitu. Permasalahan-permasalahan dia siap turun. Itu luar biasa orang itu. Lalu benarnya Bang Tosa, sebenarnya masyarakat di Lampung Tengah sendiri nih udah paham betul belum tentang persyaratan bantuan sosial itu sendiri? Belum. Saya pastikan belum. Terkadang mereka menyalahkan pemerintah, benar. Ada terkadang mereka menyalahkan anggota dewan. Sedangkan anggota dewan benarnya tugasnya bukan itu saja. Seperti saya memang Komisi 4 tentang bantuan sosial. Bantuan sosial kita itu hanya melihat sudah benar belum sih aliran uang itu, sudah benar belum sih nyampainya kemana. Nah itu kita berapa kali kita sidak, berapa kali kita turun. Permasalahan tiap desa itu berbeda-beda. Permasalahan. Terkadang ada nakal nih. Nakal saya sudah laporankan juga. Warung itu mintain uang lagi itu loh. Umpamanya si A datang bahasanya untuk operasional, untuk minyak, dia minta uang 5.000, 10.000 ada dan sudah saya laporkan. Sudah saya laporkan tapi kembali lagi warung itu kontraknya sebenarnya bukan kepada Pak Lurah, bukan kepada pemerintah, dia kepada Bank BRI. Prosesnya hanya BRI yang bisa memberhentikan, tidak bisa Kepala Kampung, tidak bisa Pak Bupati. Malah ada yang bilang, kamu saya berhentikan nanti saya laporkan Pak Bupati. Nggak bisa gitu loh. Nggak bisa, yang memberhentikan hanya Bank BRI, karena dia kalau di Lampung Tengah BRI pun macam-macam, di Lampung Selatan bukan Bank BRI, di Lampung Tengah Bank BRI, hanya BRI yang bisa memberhentikan karena kontraknya dengan BRI. Gitu. Baik Bang Tosa, kita tahan sejenak dulu ya Bang Tosa ya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali.